Sebelum kita mulai, kita berdoa. Baik kita di gereja maupun yang mengikuti secara internet, ya, para kita sekalian. Mari gereja Anglikan, baik yang ada di dalam gedung pertemuan atau gereja kita ini. Maaf. Baik yang ada dalam gedung di sini, di gereja kita ini maupun yang mengikutinya dalam internet ini, kiranya ya kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, Anda yang dimanapun Anda berada, di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun di dalam namanya, nama Yesus maksudnya, maka Ia hadir di tengah-tengah kita. Bahkan Ia memang hadir di dalam kehidupan kalau setiap orang yang percaya sungguh kepada Kristus. Dia yang menerima Kristus secara pribadi, maka otomatis Allah itu ada di dalam dirimu. Karena kata Rasul Paulus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu. Itu bukan di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Karena itu saya yakin sekali bahwa siapapun juga kita, bagaimanapun juga keadaan kita, dengan kemampuan kita yang seapa adanya, maka Tuhan akan bekerja. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi, yaitu di dalam Perjanjian Lama itu, yaitu di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 4. Lalu kemudian di bagian Perjanjian Baru itu dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nanti juga judulnya adalah Nubuat dan Karya Mikael. Supaya Anda lebih jelas, nama Mikael gampang. Kita cuma 12 ya. Pasal 12 Daniel, pasal 12 Matius, Kisah Rasul, dan kemudian Anda tambah di rumah pasal 12 Wahyu. Supaya kita lebih mengenal lebih dalam siapa itu Mikael. Oke? Jadi ada tambah bacaan, tapi nanti di rumah dibaca saja itu. Nah saudara-saudara, saya memulai dengan nubuatan dan karya Mikael. Siapa Mikael ini? Kalau Mikael ini, kalau orang Ibrani mereka tahu. Karena itu Mika and El. El itu mereka tahu sekali siapa itu El itu. Nah El itu kalau dalam bahasa Indonesia yang saja. Dari bahasa Ibrani. Kalau mau ke Indonesia maka cuma yang aja sudah.
yang maha kuasa. Anda tahu siapa tuh yang maha kuasa? Dialah pencipta. Orang Indonesia tahu, walaupun orang Indonesia punya konsep yang berbeda, tetapi ada kesamaan melihat bahwa yang ini adalah yang pencipta. Yang ini adalah yang maha kuasa. Ini bahasa umum. Secara internasional saya katakan yang ini kalau di Mesopotamia dia bilang El. Kalau di Arab dia bilang Al. Gitu. Al dan El. Kalau di Indonesia yang. Itu dia. Siapa yang itu? Dia maha pencipta. Karena yang ini telah memperkenalkan sejak pertama. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia memperkenalkan dirinya. Dan itu dikenal oleh semua manusia. Walaupun Anda mengenal secara mendengar dalam alamnya atau dalam indrawinya. Tetapi ada juga yang mengenal secara insting. Tapi yang penting orang harus tahu siapa Allah. Karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada siapapun juga. Walaupun pencahariannya menjadi kabur sejak air bah. Sejak Babilonia mereka mencari Allah makin jauh, makin jauh, makin kabur. Sehingga Allah harus mencari satu orang khusus yang namanya Abraham. Supaya menjaga namanya tidak terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman dan perkembangan manusia dalam apa yang disebut dengan budidayanya. Karena orang menggunakan akal budinya untuk memahami apa maksudnya dia hidup di sini. Lalu bagaimana dia seharusnya hidup di dalam dunia ini. Muncullah apa yang disebut dengan agama. Padahal agama sudah diberikan lebih dulu. Ikut saja Nuh. Ikut saja apa yang Nuh ajarkan. Itu yang diajarkan oleh siapa ya anak Adam yang melanjutkan itu yang dikenal. Ada di sini kenal? Ya, mulai dari Set dan terus sampai kepada yang kita kenal dengan Nuh. Dari Nuh itu kemudian ada satu yang menguasai dunia. Padahal dulunya tidak boleh manusia menguasai dunia. Tapi Allah katakan kalau tidak dikuasai oleh orang dunia ini rupanya lebih kacau. Saya tidak mau lagi terlibat langsung dalam pemerintahan. Saya akan memberikan kepada manusia. Itu Kejadian 9. Supaya apa? Supaya mereka mengenal bahwa Allah itu adalah penguasa juga dunia ini. Bukan hanya pencipta. Tetapi juga mau mengatur kehidupan manusia. Maka diberikanlah pemimpin manusia pertama. Siapa namanya? Anggaplah kita balik ke sekolah minggu. Karena ada kalanya orang tidak mau lagi dengar cerita-cerita sekolah minggu. Namanya adalah raja pertama di dunia. Tidak hafal. Namanya di Babil yang Menara Babel. Siapa namanya itu? Oh, mesti cari. Ya. Dia raja pertama. Dia yang menguasai, tapi kemudian dari zamannya mulai hilang itu nama Allah. El ini ada, tetapi kekuatannya mulai hilang. Konsepnya mulai hilang. Termasuk ayahnya Abraham. Ayahnya Abraham punya El sudah sedikit terkontaminasi. Maka itu kata Allah, kamu harus keluar dari keluargamu. Supaya El itu tetap dikenal. Karena El ini nanti akan menguasai dunia. Raja Nimrod tadi, Anda tidak sebut. Raja Nimrod tadi adalah raja dunia. Tapi ada raja Allah yang akan menguasai dunia. Siapa seperti dia? Tidak ada. Dia itu yaitu Mikael. Gitu. Jadi siapakah dia? Mikael. Siapa seperti El? Siapa seperti Allah? Tidak ada. Kecuali penghulu yang ada di dunia. Yang disebut Mikael. Jadi Mikael ini sebenarnya bukan nama pertama. Julukan. Ya, julukan yaitu yang menguasai dunia. Bukan dunia, yang menguasai surga maksud saya ya. Yang menguasai surga itu adalah si Mikael, dia penghulunya. Dia yang akan mengatur surga. Dia diberi kuasa oleh
Tritunggal, satunya yang akan kita kenal dengan Mikael itu. Orang bilang malaikat dia, bisa Anda sebut malaikat. Tapi yang jelas dia adalah pemimpin di roh. Pemimpin yang bukan badan jasmani, tetapi pemimpin yang adalah keberadaannya secara roh. Mengapa kita harus menyembah Allah dengan roh? Karena Allah itu adalah roh. Mikael itu adalah roh. Karena mereka ada roh, maka itu Allah menyatakan kita perlu membuat ada materi. Kita perlu membuat ada tubuh. Kita perlu membuat ada benda. Berbeda dengan di surga. Di surga tidak ada benda yang seperti, maksudnya benda padat seperti kita. Itu adalah benda kalau dikatakan itu hanya roh saja. Dan Allah mau supaya dia itu memiliki tubuh. Allah mau dia memiliki sesuatu yang sifatnya bendawi. Maka diciptakanlah langit dan bumi. Bumi itu adalah tempat di mana dia akan menampakkan diri seperti kita muka dengan muka. Kita boleh melihat karena apa? Karena kita punya tubuh. Kalau kita roh dengan roh kita bisa sanggil lewat dan kita tidak dapat merasakan. Maka diciptakannya lah itu. Siapa dia? Itu tidak ada yang seperti Allah. Dia memimpin penciptaan. Dia memimpin nanti ada penebusan. Namanya si Mikael ini. Ya, itu julukannya adalah Mikael. Jadi kita ini adalah ciptaan. Ciptaan yang berbeda dengan makhluk surgawi. Para malaikat itu adalah roh adanya. Kita ini yang tubuh. Maka itu kita yang luar biasa. Tadi malam saya tanya juga kepada jemaat Anglikan di Jakarta. Siapa lebih tinggi? Malaikat atau manusia? Selain Mikael. Pak, Reverend enggak apa-apa saya tanya-tanya ya. Oke. Siapa lebih tinggi? Anda manusia atau Mikael? Manusia. Bagus. Banyak orang jawab malaikat. Saya kalau di Manado ada orang bilang kalau kamu ini hidupnya enggak benar. Lalu apa dia jawab? Emangnya lu kira saya sudah kayak malaikat? Kalau bahasa Manado, ngana kira kita rupa malaikat begitu. Sangkamu aku ini malaikat ya? Tidak, aku ini masih manusia. Saya bilang salah itu. Mestinya malaikat yang bilang kamu kira saya ini masih manusia. Ya. Karena kita lebih tinggi daripada malaikat. Anda tahu enggak? Anda akan menghakimi malaikat. Pernah tahu? Tidak. Harus tahu kalau gitu. Coba kita buka. Berapa? 1 Korintus 6. Coba kita buka. 1 Korintus pasal 6. Harus tahu soalnya. Saya harus baca ya. Kalau Anda tahu saya tidak perlu baca. Tapi ada yang tidak tahu jadi harus saya baca. 1 Korintus 6. Di 7. Ayat 3. Oke, begini bunyinya. Ayat 3 dari 1 Korintus 6. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup sehari-hari. Bayangin. Tidak tahukah kamu, hai orang Korintus, tukang berantem kamu. Tetapi kamu harus tahu siapa jati dirimu, siapa engkau yang sebenarnya. Engkau itu adalah akan menghakimi, yaitu malaikat. Bukan hanya menghakimi dunia ini. Bukan hanya melihat kebenaran-kebenaran membandingkan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dunia. Tetapi kamu memiliki sesuatu yang lebih daripada dunia. Lebih daripada malaikat. Itu yang saya katakan, kita ini punya harkat. Kita ini punya substansi. Yaitu yang mirip dengan Allah. Walaupun kita tidak sama persis dengan si yang penghulu malaikat itu. Karena kalau Anda baca di dalam Wahyu pasal 12,
Yang disebut dengan julukan, siapa yang seperti Allah itu? Siapa lagi yang seperti Allah itu? Kalau bukan putra tunggalnya sendiri. Yang disebut dengan Mikael ini. Namanya adalah, siapa namanya? Yesus. Saya tanya, mengapa namanya Yesus? Belum pernah juga pikir, bukan? Namanya Yesus karena dia lahir dari seorang darah Maria. Namanya Yesus karena dia bukan saja hanya Mikael sekarang. Bukan hanya berbentuk roh saja. Bukan hanya penghulu surgawi. Bukan hanya dunia atau alam roh. Dia mau turun menjadi manusia. Dia mau menjadi daging. Dia mau menjadi sama seperti manusia. Dia harus ambil, yaitu pertama-tama dia harus disebut sebagai manusia. Manusia itu harus beri nama kepadanya. Ibu ayahnya beri nama kepadanya. Lalu tanyalah Yusuf, siapa namanya Tuhan? Kau harus menamakan dia Jehosua. Namakanlah dia adalah Jehosua atau Joshua. Nama Joshua kalau bahasa Indonesia apa? Yesus. Bahasa Inggris Jesus. Bahasa Arab Isa. Bahasa Perancis Yohana. Joan gitu. Bahasa Inggris Yes, Jesus tadi. Ya, oke. Namakan dia. Mengapa dia ada nama? Karena dia manusia. Manusia itu pertama tugasnya adalah, apa tugas manusia pertama di Taman Eden? Satu, memelihara. Lalu dua, menjaga. Hampir mirip-mirip tuh, menjaga, melihara. Yang satu lagi? Menamakan. Jadi kamu mulai membuat suatu, mengidentifikasi sesuatu. Dan sebut apa namanya. Beri dia nama. Kita kenal bunga mawar. Kita kenal bunga apa lagi? Melati, apa lagi? Macam-macam. Akhirnya kita kenal ada nama Denny Weku. Ada juga Reverend Yopi Puyung. Kita kenal dari nama. Tugasnya adalah memberi nama. Kenapa memberi nama? Ini ciptaan-ciptaan. Ini benda-benda ini. Ini makhluk-makhluk ini. Apakah makhluk hidup ataupun makhluk yang tidak hidup. Berikan mereka semua nama. Dan identifikasinya. Kalau orang pertanian tahu. Karena dia mesti ada satu fak. Dia mesti hafal tuh jenis-jenis pertanian. Apa namanya itu Pak Reverend? Masih ingat? Taksonomi ya, istri saya pertanian, jadi saya tanya-tanya juga ya. Jadi ada fak, dia mesti tahu setiap jenis tumbuhan ini apa menurut nama sekolah ya, karena ada nama sekolah, ada nama umum atau nama kampung ya. Karena nama sekolah itu ya sama, seluruh dunia pakai nama itu ya. Kayak umpamanya kalau Cengki, saya sudah lupa kalau Cengki nama sekolah apa. Pak Rever masih ingat, lupa juga ya. Saya dulu pernah ingat, karena namanya itu dalam bahasa Latin. Sama juga dengan tulang-tulang dan apa semua organ tubuh kita, pakai nama pertama dari bahasa Latin. Karena itu bahasa ya, sekolah dulu. Tapi semua harus ada nama. Dan Yesus itu, dia punya nama karena dia manusia. Dia dijuluki yang pertama yang tadi yaitu Mikael. Tetapi ketika dia menjadi manusia, disebutlah dia adalah Yesus, anak Maria dan Yusuf. Itu kita akui, lahir dari anak dari Maria. Kenapa begitu saudara-saudara? Ini ayat ini mau menjelaskan bahwa nama-nama itu adalah nama-nama Allah yang memberikan mulai dari Adam dan Hawa dan seterusnya.
Supaya setiap orang percaya dapat teridentifikasi tentang siapakah dia. Allah boleh mengenal kita, tetapi kita tidak saling mengenal kalau kita tidak memiliki nama dan identitas kita. Saudara, apa bedanya kita dengan paku? Paku tidak punya nama. Jadi kalau bilang saya mau beli paku, ambil saja, dia ambil saja begini, kasih 1 kilo, 2 kilo. Tapi kalau saya mau ini, siapa namanya? Ini, setuju. Kita bukan paku, tapi kita diberikan nama-nama. Saya angkat ini karena ini penting juga yang disebut dengan nama ini ya. Karena nama kita akan disebut dan kita perlu melakukan sesuatu, segala sesuatu dilakukan dalam nama Yesus. Ingat baik-baik itu. Apa saja kita melakukan harus dalam nama Yesus. Doa apa kita akan doakan harus dalam nama Yesus. Karena siapakah yang sama seperti Allah itu? Mikael, tidak ada. Dia akan menyelamatkan manusia. Hanya Mikael yang dapat menyelamatkan. Hanya Mikael yang dapat yaitu mengayomi sebanyak mungkin manusia yang akan dipanggilnya. Karena mereka itu akan diselamatkan. Mereka itu akan ditebusnya. Mereka itu dia akan bekerja supaya karyanya itu akan membuat kita ini dia dari orang yang harus dihukum menjadi orang yang diselamatkan. Orang yang pasti akan pergi ke surga. Di antara kita ada semua pasti sini masuk surga. Coba angkat tangan yang pasti. Enggak ada? Oke, thank you. Makasih sebab ada gereja saya suruh angkat tangan. Dia bilang dia gereja Injili. Tapi masih ada yang tidak angkat tangan. Saya bilang kamu ini jadi gereja atau jadi apa? Kalau gereja itu mau ke surga. Ya, kalau gereja itu sudah terdaftar di surga bukan akan didaftarkan. Agama-agama silakan mendaftar. Tapi kalau gereja sudah terdaftar. Karena agama-agama baru mendaftar saja. Baru kemudian ya mana agama mana masuk. Nah ini pintunya. Mana pintunya? Pintunya ini dia mesti daftar di sini. Siapa? Dalam nama Yesus mesti didaftar. Kalau tidak terdaftar dalam nama Yesus, apapun Anda tidak akan sampai kepada Bapa. Tapi kalau kita gereja sudah, kenapa kita sudah? Nama Mikael ini. Siapa seperti Allah yang boleh menyelamatkan engkau orang yang berdosa? Saya tanya, siapa lebih banyak dosa, saya atau Adam? Saya pendeta. Pendeta Weku lebih berdosa atau Adam? Pendeta Weku tentu. Adam cuma tidak makan buah apel. Apel? Mana-mana lah. Pokoknya dia buaya Pak ya. Buaya Pak ya. Nah. Hanya makan buah. Dia sudah berdosa. Tapi kita banyak kesalahan dalam pikiran kita. Belum dalam perbuatan lagi. Tetapi Allah bisa menyelamatkan orang yang berdosa seperti itu. Siapa dia? Tidak ada orang yang dapat berbuat untuk penyelamatan manusia. Itu karya El itu luar biasa. Dan katanya dia akan memelihara kamu. Dan dia sudah menang. Nah, kalau Anda ada apa itu? Saya sudah tulis di pengantar saya tidak mau ulang lagi di pengantar ya. Sudah ada di ini. Ya, di warta ya. Di situ ada sedikit saya usal sedikit tentang karya penyelamatan Kristus itu sudah dia berikan. Nah kalau kita sudah mendapatkan karya keselamatan itu oleh karena si El ini, maka kita juga diberi pengetahuan tentang yaitu kepastian kita akan diselamatkan. Ini selalu saya khotbah saya harus singgung. Karena hanya dengan Yesus Kristus orang atau manusia berdosa boleh mengetahui dan boleh memastikan bahwa dia itu memiliki hidup yang kekal dan punya pengetahuan. Karena dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 itu jelas. Orang Kristen, hai orang Kristen yang digembalakan oleh Rasul Yohanes. Tahukah kamu kalau kamu menerima Injil, kamu menerima Kristus bahwa kamu memiliki pengetahuan. Pengetahuan apa itu dia? 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu
memiliki hidup yang kekal. Ayat ini ayat emas sekali kepada saya. Jadi kalau dia ada emas 40 karat, saya kasih dia emas 40 karat. Sayang emasnya cuma berapa karat, Bu? Hah? Sampai ukurannya 24 ya. Saudara-saudara, ini satu ketegasan kita punya pengetahuan. Kenapa kita punya pengetahuan? Mikael lah yang berkarya. Yesuslah yang berkarya. Dia datang dan oleh karena itu karyanya akan diwujudkan dalam Alfa dan Omega. Saya tidak tulis di catatan itu. Karena banyak orang tidak tahu juga apa itu arti Alfa dan Omega. Gereja kami Protestan seluruh Indonesia punya tema. Akulah Alfa dan Omega. Itu satu Indonesia pakai itu tema itu. Akulah Alfa dan Omega. Lalu saya selalu tanya tiap kali saya berkhotbah di gereja, saya mulai dengan, saudara apa artinya Alfa dan Omega? Lalu mereka mulai bilang, oh itu Yesus. Iya, bagaimana artinya? Yesuslah Alfa dan Omega. Saya bilang, oh apa arti? Coba kamu bahasakan, terjemahkan Alfa dan Omega. Apa? Akulah yang awal dan artinya? Yesus itu awal dan akhir. Itu artinya? Bukan. Lalu apa lan pendeta? Apa lan Pak? Saya tanya. Yesus ada awal? Yesus ada awal? Ada. Yesus tak berawal. Manusia berawal. Semua ciptaan berawal. Dia tidak ada awalnya. Tidak ada beginningnya. Dia kekal. Bagaimana lalu ada awal? Berarti salah ya? Salah kalau bilang Yesus itu Alfa awal. Saya tanya. Omega akhir. Ini abjad Yunani ini dia. Abjadnya mulai daripada huruf alfa, akhirnya adalah omega. Ya, di sini belajar bahasa Yunani juga Pak ya. Ada mahasiswa sini, bahasa teologi sini, ya. Ya, saya juga sih kasih kuliah bahasa Yunani, jadi saya tahu sekali ini bahasa ini. Jadi alfa dan omega. Omega apa? Akhir. Yesus katanya Yesus itulah akhir. Saya tanya, Yesus ada akhir? Enggak ada dong. Kalau udah akhir lalu gimana? Allah kita kok berakhir? Lalu apa artinya Alfa dan Omega? Jadi itu saya bilang kamu harus selidiki dulu apa makna daripada awal dan akhir. Itu cuma 3 kali keluar dalam Alkitab. 1 kali dalam Al-Quran. Karena nanti saya di Surabaya, saya mau belajar, saya mau kasih Alfa dan Omega temanya. Karena koordinator saya punya komunitas kelompok Madura. Lalu mereka tinggal saja di sana, tetapi dengar ini ajaran Yesus. Tapi tinggal saja di tempatmu. Baru-baru koordinatornya meninggal. Baru-baru 2 minggu lalu. Lalu saya telepon, nanti saya mau datang ya, kita bikin pertemuan komunitas kita sehubungan dengan koordinator kita meninggal. Begitu. Dia di Surabaya orang Madura. Nah, nanti saya mau bicara lagi soal Alfa dan Omega di situ. Karena ada di dalam Al-Quran itu. Bahwa Allah itu adalah Alfa dan Omega. Sama dengan kita. Yesus adalah Alfa dan Omega. Semuanya sederhana. Kita wahyu mengatakan bahwa Mikael ini karyanya itulah yang disebut dengan Alfa dan Omega. Dia yang mulai penciptaan dunia ini. Jatuh dunia. Ketika jatuh dalam dunia, maka surga tidak gagal menciptakan materi. Surga tidak gagal menciptakan agro. Surga tidak gagal menciptakan tanah. Karena manusia dari tanah. Yang itu adalah sebaliknya daripada manusia yang mulia daripada roh.
tidak gagal. Alfa dan Omega dia lakukan dari awal sampai akhir, yaitu yang pertama manusia jatuh, yang kedua dia buat penebusan, yang kedua definitifnya dia membuat yaitu suatu kemuliaan besar, langit baru, bumi baru, Omega namanya. Itu program akhir Allah. Sehingga Alkitab Kejadian itu Alfa, kitab Wahyu itu adalah Omega. Itu siapa yang membuat? Mikael karyanya. Siapa seperti Allah yang boleh bekerja seperti itu. Tidak pernah gagal dalam melakukan karya ciptaannya. Alfa and Omega. Nah saudara-saudara, dengan demikian kita bisa melihat keimanan kita ini yang sebenarnya cuma kecil saja dalam perjalanan sejarah, yaitu Allah. Sejarah penciptaan dan sejarah penebusan. Jadi creation and redemption ini dia. Ini itu karya itu yang disebutkan orang masih teologi, dia harus tahu itu dia. The history of the redemption dan the history of the creation of God. Itu luar biasa. Kalau kita pelajari Alfa dan Omega ini. Karena itu saudara-saudara, saya sangat yakin sekali. Anda juga sudah punya keyakinan, cuma saya tambahkan. Yang pertama tadi tentang nama, ya. Ingat baik-baik itu nama ya. Karena nama Allah itu cuma satu, siapa? Siapa? Yesus. Tapi ada nanti Anda dengar, nah nama Allah itu Yahweh. Saya bilang, bukan. Allah tidak bernama Yahweh. Yang nama asli Allah apa sih? Iya. Yahweh sama. Cuma karena orang Israel tidak punya huruf vowel, tidak punya hidup, maka ditambahlah itu huruf-huruf hidup. Tapi kalau Israel memang cuma huruf mati aja. Tuh, YHWH. Tapi apakah itu nama Allah? Saya pernah tulis karena dulu buat tulisan karena pernah komplain ini Malaysia jangan pakai nama Allah bahasa Arab. Lalu saya tulis, memangnya Allah kita namanya dalam bahasa Arab siapa sih? Nggak ada juga. Tapi kami menggunakan Allah itu sebagai hanya yang saja itu. Gitu. Tapi nama Allah tidak bernama. Masih ingat enggak Musa? Tuhan, siapa engkau? Dia mau cari. Ya aku adalah aku. Iya tapi siapa? Kalau di Mesir ada Ra Tuhan. Oh itu nama alam mereka. Iya. Kalau di Babel ada macam-macam. Marduk dan sebagainya. Ada banyak Allah di sana. Nama-namanya. Ya tapi engkau siapa? Oh aku tidak. Aku tidak ada nama. Lalu saya mau bilang apa? Katakan saja. Itu nenek moyangmu. Abraham punya Allah. Ya siapa dia? Ya Allahnya Abraham saja. Allahnya Ishak saja. Allahnya Yakub saja. Sebut saja itu. Mereka kenal sudah berapa generasi. 3 generasi ini. Mereka kenal tidak ada nama Allah. Yang cuma bilang Allahnya si Abraham. Itu nenek moyang kami. Punya Allah. Siapa dia? Tidak tahu namanya. Saya tanya mengapa kita tidak tahu namanya? Iya, karena dia bukan ciptaan. Yang diciptakan beri nama. Tapi aku sendiri engkau tidak bisa beri nama. Aku ini bukan ciptaanmu. Karena sekarang banyak orang percaya Allah yang diciptakan. Siapa namanya? Tergantung dia. Kalau saya di Minahasa banyak. Orang percaya, sana. Waduh. Itu dia luar biasa. Dia orang yang paling tua. Tua di mana? Ada tua di satu gunung yang tinggi. Makanya kan dia namakan dia ada Opok Lokon. Opok Lokon artinya Allah Lokon. Ya itu nenek moyang saya percaya ada Opok Lokon. Saya tanya itu Allahnya siapa? Allah nenek moyang saja. Siapa yang ciptakan Allah itu? Nenek moyangku. Allah boleh membuat Allah. Tapi itu semua adalah Allah ciptaan. Allah tidak ada nama.
Karena apa? Karena Allah itu bukan ciptaan. Maka katakan saja aku ada itu. Kecuali nanti datang di dalam kitab Matius, datang di dalam kitab Lukas, beri namalah dia Yesus. Kenapa Yesus? Karena dia manusia. Dia ambil bagian manusia, dia ambil juga tradisi manusia. Termasuk pemberian nama itu. Oke, Allah kita itu tidak bernama. Lalu ada mahasiswa tanya, lalu Pak Mener, kalau dosen di sebelah Mener, no ini Yahweh ini jelas bagaimana? Belajar dari kenapa ada Yahweh. Dan coba orang Israel baca itu Yahweh. Anda tahu bagaimana Israel kalau membaca itu Yahweh? Hah? Iya Bu. Bapak? Salah. Bukan itu, saya kira betul. Tulisnya Yahweh. Tapi kalau mereka baca Adonai. Tidak boleh baca Yahweh. Bagaimana lah ini? Tulis Yahweh, baca Adonai. Karena mereka takut menyebut Yahweh. Waktu mereka mau tulis, adakan nih Alkitab. Khususnya perjanjian lama, mau tulis nama Allah takut mereka. Beri kode aja deh. Dikodekan lagi. Kalau YHWH itu artinya ya dia ya, yang Elohim itu artinya YHWH. Itu untuk tulisan dulu. Allah tidak mengatakan aku ini adalah nama ini. Tidak ada. Aku tidak bernama. Itu diperkenalkan dari kitab Keluaran. Namaku hanya julukan. Itu El, betul pakai. Allah yang maha kuasa. Jadi El yang maha kuasa. El Shaddai. Allah yang maha pencipta. El mahasiswa. Lohim. Ada seterusnya. Begitu. Jadi itu julukan. Bukan nama Allah. Nama Allah itu Yesus Kristus. Di dalam nama itu kita diselamatkan dan dipelihara. Dan harus beritakan nama itu. Sebut saja nama itu. Banyak metode penginjilan. Tapi saya pakai metode gampang. Bagaimana caranya? Sebut saja nama itu. Saya kalau pergi ke Surabaya atau ke Bali. Karena saya penginjil Madura ya, jadi di Bali banyak orang Madura. Saya cuma berdoa, Tuhan kasih uang pada saya. Kenapa? Metode saya ikut Tuhan Yesus. Bagaimana metode penginjilan mau pakai sekarang? Sudah ada uang, ada acara gitu. Jadi saya kumpul mereka, yuk kita makan-makan yuk. Ya, saya makan-makan aja. Paling satu orang 50.000 mereka sudah makan puas. 10 orang 500.000. Saya 500 panggil 10 orang makan-makan. Banyak teman. Sudah banyak teman ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol akhirnya mereka tanya. Kok Bapak boleh baik-baik ya bergaul dengan saya? Saya bilang, oh iya saya ini sebenarnya dulu sama dengan kamu. Tidak peduli manusia. Tapi ketika saya percaya Tuhan saya. Emangnya Bapak Tuhannya apa? Kristen kan? Iya. Tapi banyak juga orang Kristen. Tapi Tuhannya tidak ada di dalam dirinya. Tapi saya Tuhannya ada di dalam diri saya. Jadi saya harus buat itu. Kalau tidak ada cuma percaya. Tidak mungkin saya buat seperti ini. Pendek kata lama-lama dia bilang begini. Pak aku juga suka dong seperti Bapak. Oh kalau seperti saya enggak susah. Bagaimana Pak? Apa saya mau dibawa di gereja, mau dibawa di mana, mau dibawa di mana? Saya bilang kamu ada di muslim, kalau kamu datang kamu sudah tidak bisa bergaul dengan mereka. Biar saja di sana. Lalu mari kita berdoa di jembatan situ. Memang jadi Kristen boleh berdoa saja? Boleh. Ya, kita berdoa. Wah lalu dia jadi koordinator di Surabaya. Tahu-tahu COVID dia mati. Harusnya berdoa Tuhan, kok yang koordinatornya yang dipanggil. Yang sudah menerima Yesus justru yang dipanggil. Kenapa tidak yang lain ini, lain-lain ini masih ikut-ikutan. Wah 1 bulan lebih saya susah sekali, saya pikir Tuhan seperti enggak bantu saya ini pelayanan ini. Lalu satu saat ingatan saya begini, emangnya pelayanan ini milikmu ya? Loh kamu melayani kepada saya kan? Kamu kok cuma pelayan, kamu mengatur saya.
Oh saya minta ampun pada Tuhan. Oh Tuhan ampun kalau begitu saya terlalu gegabah dan ceroboh ini dia. Dan berdosa sudah mau mengatur Tuhan. Lalu saya cari lagi siapa yang boleh menjadi pengganti. Nah ini dia 2 minggu lalu lagi meninggal. Jadi saudara-saudara saya harus bilang, kumpul teman-teman ya, kita bikin acara. Supaya kalau bikin acara saya boleh memberitakan lagi kan, baca Al-Quran tentang Alfa dan Omega. Nah saudara-saudara itu, siapa yang buat ini? Itu yang dikatakan bahwa pada akhir zaman ada orang yang akan tahu tentang pengetahuan ini. Kita sudah tahu. Tetapi juga ada masa memang Allah itu menang. Segala kuasa telah diberikan kepada si Mikael ini. Tetapi kemudian kuasa itu belum menjadi definitif sampai dia datang kedua kali. Maka itu kita mengalami penderitaan. Itu yang diceritakan dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-12. Tapi saya bilang, tapi sekarang kok Tuhan tidak ada malaikat di sekitar saya. Pernah saya bergumul begitu, kenapa tidak ada malaikat? Mereka itu ada malaikat, Petrus masih ada malaikat. Tapi setelah Petrus tidak ada lagi malaikat. Lalu datang perenungan, kamu tidak jaga lagi oleh malaikat. Kenapa? Karena Allahmu ada di kamu. Oh begitu ya Pak. Begitu ya Tuhan. Oh kami ini punya Allah. Malaikat itu hanya melayani Allah. Tetapi kita ini sekarang adalah punya Allah. Memang abad pertama masih, tetapi abad yang berikut-berikut gereja itu kelihatan tidak punya malaikat. Tetapi punya Roh Kudus yang jelas. Roh itu ada dengan kita. Begitu. Nah satu kali terakhir kiasan saya tidak mau khotbah lagi panjang tentang Kisah Rasul. Karena saya sudah kasih pendahuluannya. Saya pensiun pendeta. Lalu saya bilang sekarang saya mau menginjil Tuhan. Mau kembali seperti zaman dulu. Ini Pak Reverend Yopi Buyung tahu. Dulu penginjil kami pokoknya memberitakan Injil. Tidak pikir hari esok. Tidak pikir apa-apa pun yang memberitakan Injil. Seperti sekarang. Maka saya berangkatlah saya. Pergi saya bilang Tuhan ini untuk nama Kristen ini Filipina. Tetapi bagaimana Injil ada enggak di sana? Nah, saya pergilah mau ke sana. Saya kumpul dulu uang saya karena sudah pensiun tidak lagi ada. Sendiri saja usahakan ya. Kumpul uang sudah ada doi tiket lalu saya berangkat. Tapi kemudian saya senang mesti enggak di salah satu sekolah teologi di Singapura. Saya tidur di situ karena saya baca tiket saya. Wah ini nanti jam 1 baru mau berangkat. Jadi berarti saya boleh tidur di sana. Saya mau share dengan mereka di salah satu sekolah teologi tentang Injil. Memang saya share ya malam-malam dan pagi saya share. Sudah siangnya saya pergi ke airport. Sehingga dibeli makan dulu. Waktu saya mau beli makan antre. Begitu antre panjang, satu ibu di belakang saya bilang begini. Pak, tapi orang Singapura, bolehkah dia mau bayar saya? Saya bilang, bukan main nih Tuhan ini. Ada orang mau bayar saya punya makan. Karena maksud saya supaya murah, saya beli di di mall tapi itu makanan Melayu. Supaya kalau di airport kan lebih mahal. Saya sudah menanti makan siang di sana sebelum naik pesawat, saya makan dulu. Jadi ibu itu, tapi saya bilang ini, Bu, kalau ibu mau bayar saya, ibu harus bercakap dengan saya. Oh boleh, saya senang. Oke, jadi dia bercakap. Karena saya tanya, kenapa kok mau bayar saya? Ada apa? Kita tidak kenal. Saya cuma suka aja Pak, saya mau bayar Bapak. Saya suka saja, saya lihat Bapak, saya bayar. Sudah tua katanya begini. Wah saya bilang, kemarin saya kelihatan sudah tua sekali. Ya, orang mau bayar. Waktu itu saya pikir begitu. Tapi saya tahu berarti Tuhan mau saya berbicara dengan ibu. Oh saya senang, bicaralah kita. Gitu. Ya tahulah saya penginjil tuh. Gitu. Sampai di airport, berapa menit lagi ini? Sudah 2 menit tadi kira-kira? 2, ada 3 menit lagi ya. Sampai di airport, kemudian saya masuk. Sudah di boarding kan? Boarding, sudah di apa? Ya tinggal boardingnya kan? Sudah transit maksudnya. Saya kasih, lalu apa petugas bilang, wah Bapak ketinggalan. Hah? Ini baru jam 11 Pak, jam 1 tuh. Tidak ini jam 1 pagi.
astaga. Saya jam 13 rupanya, tapi itu kok tulis jam 1, dia 13 rupanya. Iya. Aduh, saya langsung ya shock pertama, tapi saya bilang, saya kan bekerja untuk Tuhan. Dari situ saya balik, dia di belakang saya langsung berdoa, Tuhan, lalu bagaimana Tuhan? Saya perjalanan semua sudah diatur, naik ini. Kalau satu miss, nah ini bahaya Tuhan. Cadangan saya tinggal makan. Tidak ada cadangan tiket. Saya balik habis berdoa, saya jalan. Saya lihat ada counter, tapi bukan counter untuk itu, counter apa ngatur barang. Ada ibu, ini saya punya tiket. Wah, sudah terlambat Pak. Bahasa Inggris. Jadi saya harus apa? Beli tiket lagi Pak. Boleh di ini, boleh. Oh, saya bilang, oh tidak. Saya mau lihat tuh paling murah. Pak, ini penerbangan paling murah sudah kami Pak. Kalau Bapak mau pergi lebih 3-4 kali lebih mahal. Oke, kalau begitu cari yang paling murah dari ini. Dia tarik. Waduh, tetap tidak cukup uang saya. Saya bilang, kalau mau beli itu enggak mampu saya. Lalu bagaimana ya saya ini? Lalu saya diam begini. Lalu dia bilang begini, tunggu ya Pak. Itu, tunggu. 2 menit dia balik. Bapak, saya dengan bos saya di dalam kasih tiket sama Bapak. Hah? Dia bilang, apa? Iya, tiketnya gratis Pak. Ayo ikut saja saya. Mari kita pikir dalam hati. Mana mungkin ada orang Singapura tidak percaya memberi tiket gratis kepada saya ke Manila. Tapi saya ikut aja. Tapi saya tidak percaya. Saya pikir mereka mau bikin apa, mau senang apa. Betul. Keluar tuh. Ini lanjutkan. Wah, saya senang. Saya bilang kalau begitu Ibu, saya harus bercerita dengan Ibu. Saya ini sebenarnya mau pergi berkhotbah Bu di Manila. Tapi Ibu membantu saya boleh melakukan itu. Kalau tidak, wah bagaimana ini jadwalnya. Lalu saya mulai cerita, oh jadi Bapak di gereja, iya begini. Saya bilang, Bu saya mau cerita. Ibu bilang, tidak lagi cerita. Mari Bapak saya antar supaya Bapak jangan salah-salah lagi. Jadi dia antar saya sampai di polisi, dikasih masuk dulu, baru dia tuh terus dia suruh terus pergi. Saya bilang, wah berarti saya ini kelihatan sudah orang tua sekali nih dia. Ya begitu, saya tidak sempat menginjil. Maksud saya, siapa yang buat itu? Saya tidak lihat malaikat. Saya justru lihat malaikat itulah mereka itu. Satu kasih makan, satu kasih tiket. Dua lagi perempuan. Luar biasa. Saudara-saudara, di dalam pekerjaan Injil Allah ada di situ. Kalau kita murni, kita bersih, maka Allah bekerja. Percayalah. Kita akan memuliakan si Mikael itu yang adalah Yesus. Dan sekarang lebih efektif oleh karena tidak tahukah kamu roh Allah ada di dalam kamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah ini. Terima kasih untuk pemberitaan ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Berkati jemaat ini. Beri mereka semangat untuk memberitakan Injil-Mu. Sampaikan nama Yesus kepada siapapun dia. Bagaimanapun juga dia. Dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan arahan daripada Tuhan. Serta kegerakan daripada Tuhan oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.